bisnis network ini akan benar-benar cepat dan kencang kalau yang jalanin tuh benar-benar suami dan istri. Nah, ini adalah salah satu couple contohnya yang benar-benar jalanin. Ci Silvi ini baru banget bergabung. Nah, nanti saya akan ceritain dulu ya, tapi saya mau kasih tahu siapa sih beliau. Jadi mereka adalah leader di periode kedua ini yang paling cepat perputarannya. Jadi di Home Talk ini kita jadiin dia bintang tamu buat teman-teman bisa dengar sendiri dan bisa mungkin Anda bisa dapat ilmu dari apa yang mereka sharingkan. Tanpa buang waktu, eh, tanpa buang waktu, saya akan langsung panggil bintang tamu kita yang udah ada juga. Halo Ci Sylvia Moko Halo Hendro. Pak Niko, halo semuanya, Halo. teman-teman di AFC. Ci Sylvia Moko Hendro boleh kenalin nggak sih ke kita? Mungkin ada yang belum kenal kan nama Ci Sylvia Kohendro, maksudnya nama lengkap, terus apa tinggal di mana, dari daerah mana, biar mungkin teman-teman yang belum kenal jadi tahu. Halo, nama saya Silvi Yulianti dan kebetulan kita couple, jadi suami saya namanya Hendro Darsono. Kita dari Surabaya. Kalau sekarang udah ada office di Surabaya, jadi kita sering ada kegiatan ya. Manajemen sering bikin acara di Surabaya. Jadi teman-teman bisa pakai untuk kita LOP nanti setelah pandemi, kemudian kumpul-kumpul, table talk, fasilitas kantor bisa kita pakai seperti itu. Oke deh. Nah, Ci Sylvia sama Ko Hendro, boleh nggak sih cerita ke saya, udah berapa lama sih jalanin bisnisnya AFC ini? Bergabungnya udah berapa lama? Kita join di AFC tahun 2019 ya, bulan April. April, which is baru tepat 1 tahun lebih dikit ya. Ya, betul. Tapi Cici kan sebelumnya juga AFC bisnis network pertama kali apa bukan? Sebelumnya sih saya seperti yang lain ya, saya seorang karyawati ya. Dulu saya bekerja di perusahaan otomotif Jepang juga, jadi saya kurang lebih 9 tahun saya di sana. Jadi saya sudah terlatih dididik oleh filosofi Jepang. Jadi udah terbiasa budaya Jepang itu seperti apa budaya kerjanya. Nah, tapi dari situ saya belajar banyak bahwa nggak selamanya kita akan jadi seorang karyawan. Jadi setelah saya melahirkan anak ketiga, otomatis kan harus kembali sebagai kodrat ya. Kita kan harus istilahnya kembali lagi ke keluarga ya, urus anak seperti itu. Nah, setelah itu karena saya sendiri terbiasa untuk kerja, pengen dong dapat istilahnya tambahan. Nah, tambahan penghasilan walaupun kita bisa kerjakan di rumah. Dari situ saya belajar apa itu network marketing, bisnis jaringan itu seperti apa. Tapi setelah kita berdua coba-coba, cobanya hanya sebagai pemakai sungkan sama temen tawarin produk ini produk itu, tapi juga kayaknya kok kita belum klik ya seperti apa itu network jaringan itu seperti apa. Nah, suatu saat Pak Hendro yang ditawarin temennya untuk jalankan network itu. Kemudian kita jalankan, kita belajar banyak dari kendaraan yang lama, terus kita ditawarin dengan Pak Eka ya, sesama Surabaya nih, saya ditawarin sebagai Pak Eka sebagai upline saya yang menawarkan langsung AFC ini. Awal mula seperti teman-teman dan prospek-prospek kita ya, saya pun dan Pak Hendro nggak langsung istilahnya terima langsung join. Nah, kita juga pasti pikir-pikir dan pelajarin dulu seperti itu. Nah, kebetulan Pak Hendro mungkin bisa jelaskan karena waktu itu
prosesnya Pak Eka yang tawarkan ke saya, tapi yang ambil keputusan untuk bergabung Pak Hendro duluan, seperti itu. Nah, mungkin Pak Hendro bisa ceritakan. Tunggu, Cik. Cik, ya. sebelum ke sana, sebelum AFC kan main network dong, Ci Sylvia sama Ko Hendro dong. Ya, betul. Sukses nggak? Ya, dibilang sukses ya sukses juga sih Pak. Tapi jauh dibanding di sini. AFC Pak Niko. Ya. Lompatannya biasa tuh ya di perusahaan terakhir ya di AFC, jujur aja. Ya, karena gini. Tapi ini kan di AFC oke, lebih sukses. Tapi maksudnya gini kok, Maci. Kalau kita, contoh saya main network, terus nggak sukses, terus orang ajak saya bergabung, saya dengan mudah bergabung. Iya dong, karena saya juga di sini nggak sukses. Tapi kalau Ci Sylvie, bisikan-bisikannya kan menang mobil sampai 3, 4, 5, terus mau pindah, betul ya? Jadi apa sih? Beda loh. Kenapa? Karena saya juga kadang di network ketemu leader ya. Leader itu kadang belum tentu berani loh bangun jaringan dari nol lagi. Belum tentu loh. Maksudnya dia mungkin sukses di A, diajak ke B belum tentu sukses. Dia tahu itu juga, dia nggak berani. Nah kalau di Ci Sylvia sama Ko Hendro, apa yang bikin, bukan kenapa AFC dulu ya, apa yang bikin berani lompat dulu? Baru tuh seru ya. Apa yang bikin berani? Karena kan resiko. Ada resiko. Betul, keputusan yang sangat berani ya buat kita untuk beralih kendaraan ya. Jadi keputusan itu diambil sama Pak Hendro. Nah, Pak Hendro mungkin akan ceritakan Pak, kenapa dia yang memutuskan dulu seperti itu. Betul. Jadi gini Pak Niko, pada saat akhir tahun 2018 itu posisi kita sudah 1,8 bulan di produk kendaraan yang lama. Kita di sana jujur kita coba, perusahaan itu tidak ada repeat order, tapi kok bisa kita juga nggak nyangka bisa menjalankan yang tadinya kita coba-coba mendapatkan perjalanan lumayan, dapat reward ini, reward itu, ya kan. Terus tapi jujur akhir perjalanan saya juga evaluasi, saya sendiri merasa terakhirnya kurang nyaman, tapi it's okay lah, itu kan juga perjalanan yang nanti kita cerita pada saat yang kesempatan yang lain. Jadi singkat kata, saya di situ member saya sudah lumayan lah, sekitar 7.800 member di 1,8 tahun di perusahaan yang sebelumnya. Tapi jujur Pak Niko, income bulanannya itu kalau saya cerita mengenaskan gitu. Jadi saya cerita gak sama dengan gajinya karyawan gitu. Income bulanannya loh Pak Niko. Jadi kita member boleh 7.800, tapi saya dapat income, saya nggak ngomong detailnya, itu nggak sampai 10 juta per bulan, kan sama dengan gaji karyawan gitu loh. Nah itu saya sudah harus evaluasi dong. Kan saya kan sebagai kepala rumah tangga, meskipun saya pegang brand, saya sebagai brandnya perusahaan, kita juga harus dituntut lebih fanatik atau setia. Tapi ternyata urusan dapur itu income bulanan itu sudah tidak benar. Saya pun juga harus cari solusi, cari cara bagaimana saya harus keluar dari ini gitu kan. Itu turun, omsetnya itu terus turun, income-nya juga jatuhnya drastis lagi. Selama ini kan masih bisa bertahan, saya masih bisa bertahan dengan pengeluaran, it's okay gitu. Berhubung ini saya juga ada kerjaan lain sih, tapi kan kalau saya bertahan di situ juga, ya bagi saya tidak bisa dipertahankan gitu. Nah, Bu Sylvie masih setia, biasa perempuan Pak Niko. Pak Niko kan lebih tipe, kalau Bu Sylvie kan lebih tipe setia gitu. Kalau saya sudah mulai galau, saya sudah mulai galau. Saya mulai galau 3 bulan saya pencarian, 3 bulan Januari sampai Maret tahun yang lalu 2019 itu saya pencarian sampai saya iseng-iseng di asuransi juga.
Saya di asuransi juga. Saya lihat leadernya itu nggak kenal juga, tapi selama 3 bulan saya coba di bisnis asuransi yang sebenarnya saya tidak suka juga. Itu saya sebenarnya tidak gampang suka dengan pekerjaan. Saya juga mencoba dulu. Ternyata 3 bulan itu apa yang saya hasilkan hampir tidak ada. Orang mau gabung itu komit aja, komit tapi tidak setor uang gitu, cuma komit. Kira-kira ada 30 orang gabung, tapi tidak banyak omset gitu loh. Jadi setelah itu masuklah Pak Eka. Pak Eka kan juga dari kendaraan yang sama, tapi dia cross line saya. Itu Pak Eka. Gitu. Kalau saya dibilang sama Pak Eka pada kendaraan sebelumnya ya kenal, tapi mungkin enggak akrab seperti sekarang. Ya itu tiba-tiba dia di sana juga momennya habis, dia nawarin saya di AFC. Awal mulanya saya juga sudah trauma, jujur aja. Pak Niko waktu itu juga diundang ke Surabaya. Pak Niko jelasin saya di mall sama Pak Eka, itu saya masih di otak saya itu masih di asuransi itu. Jadi saya waktu itu saya ajak Pak Eka, harapan saya Pak Eka gabung saya di asuransi. Ternyata Pak Eka ketemu saya di mall, ajak Pak Niko. Ternyata Pak Eka juga punya misi yang lain, mengenalin saya di perusahaan AFC. Jadi kayak saya masih ingat sekali kok cerita awal sampai perjalanan saya setahun ini, saya masih ingat sekali. Jadi ya maaf Pak Niko, pada saat itu saya masih belum ada bayangan sama sekali di AFC waktu Pak Eka pertama kali nawarin AFC yang ditawarkan suatu produk, memang produknya bagus, tapi saya pikir produk di mana-mana tuh ya begitu-begitu aja. Bukan produk bagus, itu banyak sekali yang nawarin saya. Jadi produk-produk di luar sana kan juga marketingnya juga bagus-bagus. Jadi pasti saya dengar aja dulu gitu loh. Tapi saya jujur tidak menangkap apa-apa dari suatu penjelasan tentang produk. Ya mohon maaf Pak Niko, saya kan orangnya benar-benar kepepet. Jadi saya ini pada saat itu kepepet banget. Secara ekonomi saya lagi terpuruk, saya lagi kepepet. Jadi kalau saya diceritain tentang produk itu mungkin saya masih belum bisa nangkep. Ya jadi pertemuan kedua baru saya mulai terbuka. Pertemuan kedua itu mereka ngundang kita acara sederhana, kumpul-kumpul dengan para leadernya Surabaya. Itu ada Pak Basuki, ada Bu Emily, ada Koasen, bisnis di Surabaya, khususnya AFC. Nah itu saya cuma tanya, ini aja pengusaha kumpul-kumpul masih jeli lihat peluang. Kok saya sendiri yang orang lagi terpuruk. Kok Kohendro suaranya ke-mute, Kohendro. Ya, sudah. Jadi mereka teman-teman pengusaha di Surabaya begitu antusias dengan hadirnya AFC. Saya sendiri waktu itu belum menangkap peluang tentang AFC sejak pertama kali. Pertemuan kedua saya mulai geli ya. AFC ini apa? Dari situ saya mulai pertanyaan ke Pak Eka. Pak Eka, ini legalitasnya lengkap enggak? Saya selalu hati-hati tentang legalitas. Pak Eka bilang, oh ini lengkap, BPOM, SIUP-L, APLI, halal pun ada gitu. Nah itu oke. Terus saya mau tanya lagi, apakah perusahaan ini lewat negara ketiga? Saya sengaja tanya dulu. Kalau Pak Eka bilang ini lewat negara Malaysia atau lewat negara Singapura, saya pasti sudah tidak akan gabung. Karena saya sudah trauma. Saya pernah coba-coba gabung, bisnisnya bagus, dari Amerika, 1-2 kali itu coba-coba. Ternyata sudah ada omset, perusahaannya hilang, ya jadi money game karena produk bagus pun begitu lewat negara Malaysia atau negara Singapura, kemungkinan leadernya juga manajemennya juga kurang bagus di divisi
Gitu. Saya pernah alami itu, jadi saya trauma juga. Gitu. Ternyata Pak Eka bilang tidak, ini langsung dari Jepang, langsung manajemennya dari Jepang. Terus kalau mau tahu nanti ada kedatangan pertemuan ketiga di Nur Pasifik, itu ada kedatangan top leader Pak Budi Darwin, ada juga Pak Yohanes. Nah itulah momentum, moment of the truth penentuan saya itu di pertemuan ketiga Pak Niko. Jadi waktu Pak Budi Darwin menjelaskan ini biasa-biasa aja saya nangkepnya, begitu dia menjelaskan income. Nah ini sorry ya Pak, sorry teman-teman, kalau saya ini tipenya orang bicara tentang income, saya nggak peduli produk. Produk bagi saya itu nanti sambil saya pelajari. Tapi kebanyakan mayoritas di mitra saya, dia akan mempelajari produk dulu, baru mereka menjalani bisnis ini. Tapi kalau saya tipenya, saya sudah benar-benar kepepet. Jadi saya peluang, harus peluang ya. Saya nggak banyak mikir, ambil dulu, baru saya gerak. Itu tipe saya. Jadi saya ceroboh lah tipenya. Makanya saya sering kena bohong kadang-kadang. Jadi Pak Hendro butuh pertemuan sekitar 3 kali dengan 3 kali. Waktunya nggak mepet dong. Maksudnya waktunya nggak kayak Senin, Selasa, Rabu kan? Enggak dong. Enggak. Jadi waktu join April pun jadi butuh waktu sampai panas dulu mesinnya, bener ya? 1 bulan, kira-kira 1 bulan. Kira-kira 1 bulan. Dan ketemu Ko Budi, lihat income-nya, apa yang jadi berubah tuh? Nah itu, kagetnya begini, Pak Budi cerita-cerita, dia cerita income dia 300 juta dalam waktu 6 bulan. Masih ingat saya itu. Coba dicek ke Pak Budi sendiri. Jadi dalam 6 bulan, Pak Budi sudah dapat 300 juta per bulan. Saya kaget, ini bisnis apa ini? Produknya masih baru, dan saya tanya Pak Budi, kemana aja? Saya cuma Jakarta, Medan, sama Surabaya. Loh, yang lain belum. Nah itu saya juga heran. Loh, kenapa kok enggak yang lain juga? Enggak, saya mau cuma 3 kota, Pak Budi bilang itu. Dari situ saya bilang, kesempatan ini luar biasa ini. Produknya repeat order, ya kan? Di sini juga saya masih belum menemukan, padahal bisnis ini luar biasa. Ada pelayanan, kita bisa berbagi sama orang. Itu saya belum ke situ. Saya cuma ambil peluang dulu. Ternyata saya coba, saya bilang gini sama Tuhan. Ya jujur saya juga punya keyakinan, saya akan tanya sama Tuhan, meskipun istri saya masih waktu itu masih awal masih tidak support, Bu Silvi masih. Jadi kalau waktu awal-awal sejalannya penemuan itu Ci Silvi belum support, belum setuju ya? Saya masih gerilya diri sendiri, saya masih curi-curi waktu, saya pelajarin, terus saya kembali tes bilang sama Tuhan, gini aja Tuhan, kalau memang ini jalan saya, 1 bulan kasih saya petunjuk. Saya cuma gitu doang loh. Kasih saya petunjuk, kalau memang benar-benar ini jalan saya, bukakan jalan saya ini sebesar-besarnya. Saya kan bukan orang produk ini. Saya dibanding dengan para senior yang di bisnis AFC, seperti senior-senior gitu, upline itu semua kan sudah lama di jaringan. Saya memang masih tahun ketiga, jadi saya banyak belajarnya lah di sini. Saya cuma minta petunjuk, produk ini harus lebih bagus dari produk yang lain. Karena produk lain juga bagus-bagus. Jadi saya pun harus belajar di sini. Dan apa yang saya bisa tangkap, saya nggak banyak mikir, saya ambil dulu. Saya cuma cari evaluasi 1 bulan sampai 3 bulan. Gitu. Pokoknya saya bergerak dulu deh. Saya ambil uang, cuma ambil modal kan nggak banyak di sini. Modal seperti yang dikatakan sama Pak Aplen, Pak Eka. Pak Eka bantu saya banyak, 1 bulan pendampingan dari Pak Eka. Karena saya orangnya awal juga suka didampingi dulu, karena saya juga terlalu kurang berani bicara lah ya. Saya sendiri kebanyakan table talk. Sampai hari ini saya senang table talk. Gitu. Jadi saya lebih suka pendekatan sama orang itu lewat table talk gitu. Ya, dari situlah ternyata bulan pertama income saya sudah ngalahin kendaraan yang sudah 1,8 bulan itu. Jadi income bulan pertama itu saya sudah dapat 40 juta loh Pak Niko di sini. Saya kaget. Wih, ini bisnis luar biasa. Jadi 1 bulan di sini saya bisa mengalahkan bisnis yang sudah saya bangun di kendaraan yang lama, hampir 2 tahun itu. Berarti ini nggak main-main gitu loh. Jadi sini baru saya. Nah, itulah tanda dari Tuhan ya. Nah, dari situ saya ngomong sama Tuhan. Saya nggak mulu-mulu Pak Niko. Saya orangnya tidak mulu-mulu. Saya bilang sama diri saya bawa dalam doa, kalau memang Pak Budi bisa 6 bulan 300 juta,
Saya cuma minta 50 juta aja per bulan dalam 6 bulan. Saya enggak mulu-mulu. Saya enggak bisa segitu. Waktu itu Ternyata ya, perjalanan waktu itu saya minta gitu ya. waktu itu. Iya. Sekarang enggak ya? Ternyata aduh, tidak bisa dibendung sekarang Pak Niko. Sekarang kan yang kekuatan jalan kan semua teman-teman di lapangan kan hebat-hebat semua. Leader kita semua banyak senior di daerah itu semua ketemunya kayak judo. Nah, Jujur ini yang waktu menarik. awal-awal Ini yang menarik. Ci Silvi Kohendro masuk. Tadi saya lihat ini mungkin network yang baru 3 tahun ya. Ko Hendro sama Ci Silvi main jaringan ya. Betul nggak sih? Halo? Ya. Ya masih belajar. Ya, halo. Ya, waktu masuk di AFC kan pindah kapal. Apa yang 3 bulan pertama itu kan 3 bulan, saya percaya teman-teman bahwa 3 bulan Anda main jaringan, pengalaman 3 bulan Anda baru join, 3 bulan ke depan adalah pengalaman cerita seumur hidup Anda. Ya. Betul ya. Nah, apa yang Ko Hendro dan Ci Silvi lakukan tuh di bulan pertama kan 40. Ya dong. Bulan kedua berapa? Bulan ketiga soalnya gini, semakin jalan cepat itu kan keyakinan bertambah. Ya dong, gerakan makin ini. Nah, 3 bulan ini apa yang Ci Silvi sama Ko Hendro lakukan sih? Mungkin biar tim-tim di sini juga, mungkin tim sendiri juga bisa dengar duplikasi, karena ini menurut saya penting loh. Seorang leader masuk mulai dari nol, bongkar ulang dari nol, gimana sih ceritanya, apa sih step-stepnya gitu loh. Ya, kita awal mula bergerak juga dari nol ya Pak Niko ya. Jadi kita bentuk lagi tim-tim istilahnya level-level awal kita, siapa aja yang kita ajak seperti itu. Akhirnya kita duplikasi kan, bahwa di sini kendaraan baru ini kendaraan yang luar biasa. Jadi kita yakinkan bahwa ini Jepang, kemudian kita bilang legalitas sudah lengkap, produk juga ya itu berbeda dari yang lain ya. Kita ada uji klinis, ada paten manfaat, kemudian ada yang pasti yang namanya repeat order. Jadi orang cocok pasti repeat order. Entah itu dia pemakai atau entah itu dia mau dijalankan bisnisnya. Kita tahu bahwa repeat order itu sangat luar biasa dampaknya di jaringan seperti itu. Sebuah bisnis besar kalau ada repeat order ya. Iya. Ci, waktu Cici bangun ulang dari nol, siapa yang Cici hubungi tuh? Ada yang ditolak nggak sih Cici? Ko Hendro gini? Banyak. Karena kita kan, terutama saya kan udah biasa di dunia marketing ya, yang namanya penolakan itu sudah biasa ya. Karena dunia marketing itu selalu ada target. Nah, target pribadi itu apabila kita sudah jalankan di lapangan, kita ketemunya penolakan itu sudah biasa. Istilahnya itu udah makanan hari-harinya marketing. Cuman kalau di bisnis jaringan itu beda dengan bisnis konvensional. Dunia marketing yang model bukan jaringan itu beda. Kalau di bidang jaringan, kita harus istilahnya itu penolakan itu jadi tantangan. Gimana kita harus fokus kepada impian yang kita mau capai seperti itu. Ko Hendro sama Ci Silvi kan dua-duanya jalanin secara aktif, betul ya Ko ya? Iya. Iya. Ada job desk-nya nggak sih? Oh, gue yang ini, lu yang ini ya. Ada. Ada ya? Kita kan couple, dari yang lama pun kita selalu couple. Jadi kita ada job description sendiri-sendiri ya. Untuk misalnya di sini kan di jaringan ini kan binary. Jadi kiri dan kanan. Jadi dia urus yang kanan, saya urus yang kiri. Oh ya? Meskipun kita semua kenal juga sih, semua jaringan di bawah kita semua tahu. Cuman kan istilahnya di sini kan kita harus berbagi tugas ya Pak. Kalau kita semua kan nggak mungkin dong. Kita member semakin lama semakin berkembang. Ada berapa downline di bawah Cici emang? 10.000 lebih. 10.000 lebih ya. 10.400-an. Oh ya? Udah mau 11.000 di 1 tahun aja? Iya. Oke. Terus Cici udah di sini 1 tahun aja.
boleh tahu nggak sih Ci Silvi Kohendro, apa yang kalian berdua mungkin udah pernah udah dapatkan sedikit gitu di AFC? Nggak selalu nominal duit ya. Maksudnya apa aja experience atau prestasi atau mungkin dari sisi duit juga nggak masalah. Maksudnya apa yang udah Anda dapatkan biar teman-teman juga tahu, mungkin yang nonton, bahwa kan saya selalu bilang perjuangan itu selalu worth it di sini. Maksudnya biar Ci Silvi Kohendro juga bisa sharing sama kita. Udah 1 tahun di AFC, sekarang kan dikit lagi Daimyo ya. Saya udah lihat kurang lebih 1000-an pair lagi, bukan 2000 ya. Kurang lebih 1000 pair berapa, udah mau jadi Daimyo. Which is akan dapat 1,5 M lagi. Pasti golnya Bushido. Cuma maksud saya, tepat nih, pas di tanggal Mei ini, udah 1 tahun 1 bulan ini, apa sih yang Ci Silvi Kohendro udah dapatkan? Nggak selalu nominal ya, maksudnya teman baru, kekeluargaan baru, apa kayak gitu. Jadi gini Pak Niko, saya selalu bicara dengan para mitra yang di daerah, di lapangan. Di AFC itu tidak hanya soal bicara tentang keuntungan dan bisnis. Karena di AFC itu not just only bisnis. Kita bicara besar, kita bicara tentang hubungan, kita bagi pelayanan juga. Jadi kita di sini bisa berbagi banyak, mengerjakan sesuatu yang dulunya tidak mungkin bagi saya. Gitu. Jadi di AFC segalanya dalam setahun ini saya bisa melihat hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama AFC. Gitu. Saya melihat para plan juga berbagi, dari situlah terinspirasi ke kita semua untuk juga ke daerah. Ya, jadi seperti kita bisa lihat teman-teman berjuang di daerah dari nol, tidak punya apa-apa. Begitu dia berhasil dalam 3 bulan atau 6 bulan mencapai toreda atau mencapai income bulanan, itu jadi kekuatan dan kepuasan kita sebenarnya gitu. Ya, betul. Itu yang bagi kita kekuatan sebenarnya ya mereka itu yang berhasil di teman-teman kita yang di lapangan. Sebenarnya begitu. Itu kalau saya down, lihat mereka, teman-teman yang di Palembang, teman-teman di Manado, mahasiswi, ada yang juga sopir Grab, penjaga masjid, ada juga teman-teman saya yang biasa-biasa saja tidak punya jaringan. Begitu mereka berhasil, kita tahu, kita ajarin, kita sharing caranya bagaimana. Mereka bisa bertarung, mereka bisa fighting, bisa kuat secara dia sendiri gitu. Dia kuat secara, dia punya kekuatan sendiri. Jadi begitu mereka keluarin kemampuannya dia sendiri, jadilah itu kekuatan kita sama-sama. Itu kepuasan bagi tim secara tim. Betul. Nah, ini jawabannya kena nih. Kenapa teman-teman? Karena menurut saya bukan data ya. Ini subjektif bukan objektif. Bahwa Ci Silvi sama Kohendro umumnya jaringannya adalah, maaf ya, kelas-kelas yang benar-benar berjuang. Maksudnya kelas-kelas yang dari bawah, bukan menengah bawah. Ini kayaknya dari super bawah ke bawah gitu, bener ya maksudnya. Nah, ini apa sih yang Ci Silvi Kohendro maksudnya cari? Karena gini, maaf, banyak leader-leader lain juga, maaf ya, ini kan pandangan. Leader-leader lain juga belum tentu lihat orang seperti ini. Ada loh, maksudnya, nggak bisa beli lah. Nggak ada harapan lah, maksudnya gitu loh. Tapi apa yang Ci Silvi Kohendro lihat di mereka? Karena gini, saya kan interaksi juga sama mereka banyak. Jaringan Ci Silvi Kohendro sampai saya bilang, wah gila. Sampai kayak gini bisa join, hebat loh. Maksudnya, saya pun jujur, andai kata saya leader dulu, mungkin ya, kan saya bukan leader nih. Mungkin orang yang begini nggak lihat, maksudnya, jual orang yang mampu aja susah beli, iya dong. Sebagian besar leader ngomong gitu. Tapi apa sih yang Ci Silvi Kohendro lihat di yang kalangan, golongan di mana susah banget, bukan susah lagi, memang susah banget, tukang sayur, tukang kerupuk di Bali ada. Maksudnya apa sih yang Ci Silvi Kohendro bisa lihat dan potensi apa ya? Maksudnya apa sih yang mungkin di belakang itu ada apa sih behind-nya? Sebenarnya ya kembali lagi kerjasama dengan leadernya yang paling kuat di daerah. Karena kadang jujur yang nemuin mereka kan enggak semua saya juga. Ya, pasti. Yang nemuin mereka pun kadang dari leadernya punya link atau dia punya visi. Nah, itu kita saling nge-link lah ya. Kita saling connect sama para leader yang di daerah. Jadi
dari situ saya jujur segitu banyaknya tidak bisa cover semua juga. Pasti. Pasti ada yang rontok juga. Tapi begitu yang aktif, meskipun kedalaman berapapun, dia japri saya, japri kita masih perhatikan. Kalau memang leadernya kurang kita bisa masih berhubungan. Tapi kembali lagi ini harus duplikasi ke leader ke daerah. Nah itu leadernya kalau memang kuat kayak di Makassar, di daerah lain itu mereka bisa ngadain acara kuat sekali, kekompakan tim. Nah itu kasih contoh lah ya, kasih contoh bagaimana caranya untuk berjuang survive di sini 3 bulan pertama. Apalagi sekarang Pak Budi bisa kasih modul. Nah, itu kan enak sekali. Sekarang berjuang lebih mudah daripada waktu saya awal itu. Jadi sekarang ini sebenarnya semua sudah ada fasilitas dari kantor, dari support dari manajemen, dari tim sendiri juga kita saling bantu. Itu kita disitulah bermain gitu loh. Pasar masih besar. Kenapa aku bilang sama teman-teman kita harus cutting price. Saya sendiri orang gaptek, saya sendiri offline, saya tidak punya marketplace. Itu memang saya sendiri dari awal saya gaptek. Jadi kenapa saya sendiri sebagai stokis 80 stok, 80 box saja saya bisa habisin 3-4 hari. Nah, itu karena kita belajar sama teman-teman cari pasar terus, penetrasi di daerah, penetrasi di luar sana masih banyak. Ngapain kita harus terpaku di satu kota gitu. Satu kota kan kadang juga ada persaingan juga. Kita cuma lihatnya sempit di satu kota. Sedangkan kalau kita lihatnya luas di daerah-daerah itu pasti butuh kita. Masih banyak yang kita kerjakan gitu loh. Ya itulah kita bisa sharing gitu. Masih banyak lah kita sebenarnya masih tahun awal bersama AFC ini masih permulaan gitu. Masih baru banget. Masih baru. Dan untungnya perusahaan ini inovasi gitu loh. Jadi kan visi misi perusahaan AFC kan pengennya 1 juta member ya Pak. Siap. Jadi gimana kita kembangkan pasar AFC ini di seluruh Indonesia. Next kan kita keluar Indonesia ya. Nah, jadi dari situ kita harus membangun istilahnya Indonesia ini bukan hanya dalam satu kota. Kadang kita itu terpaku dalam satu kota. Oh, nanti di sini ada cutting price ini nih, terus bikin mereka jadi down. Padahal perusahaan kan untuk memberantas cutting price itu udah susah banget juga. Kan seperti jamur diberantas tumbuh lagi. Tapi itu semua kan tergantung dari integritas kita sebagai member kan di AFC. Kita istilahnya membangun integritas supaya AFC ini long term, supaya istilah perusahaan ini berjalan dengan bagus. Itu kita harus duplikasi ke member-member kita juga harus sesuai standar manajemen punya sistem gitu. Jadi di sini kita udah ada sistem. Jadi tinggal kita bagaimana kita action besarkan pasar di masing-masing daerah. Nah, kalau masing-masing daerah itu kita ada tim, otomatis kan kita lebih gampang ya. Jadi ada tim-tim leader yang pegang di daerah-daerah, itu kita komunikasi untuk lebarkan lagi pasar kan lebih gampang. Ya, yang manajer dibikin tim leadernya gitu ya. Iya, gitu. Teman-teman, leader-leader dan member-member AFC, Ci Sylvie sama Ko Hendro ini salah satu leader yang gila roadshow juga. Karena saya pernah sama Ci Sylvie di Bali, suaminya lagi di Bukit Tinggi sama Padang. Pertanyaannya adalah, Ci Sylvie sama Ko Hendro, kan dua-duanya aktif, dua-duanya punya passion pasti. Di bisnis ini, nggak ada orang yang bisa sukses, nggak ada passion, nggak ada ininya. Pernah berantem nggak sih? Oh iya. Oh iya. Iyalah pasti. Iya, pasti. Istilahnya kita ada perbedaan pendapat itu pasti ya Pak. Jadi kekurangan saya dia yang lengkapin, kekurangan saya yang lengkapin seperti itu. Seninya di situ. Ya, itulah seninya kita couple seperti itu. Jadi kita juga tidak mengesampingkan tugas di rumah. Jadi apabila dia roadshow keluar kota, keluar pulau, saya yang standby. Istilahnya saya jaga gawangnya. Nanti pada saat gantian kalau saya yang roadshow, Pak Hendro yang standby untuk kerjakan di Surabaya. Karena kenapa saya nanya gini kan teman-teman langsung ketawa-ketawa nih. Jah katanya nanya soal berantem. Pak Niko kepo nih, bukan. Karena gini teman-teman.
kalau Anda jadi leader roadshow, jadi maksudnya kalau Anda jadi leader roadshow, biasanya kita hubungan sama keluarga nggak terlalu bagus. Bukan maksudnya berantem atau apa ya teman-teman. Maksudnya ya namanya juga jadi jarang ketemu ya. Masalah jadi sama kayak teman-teman nih punya jaringan. Anda suka follow up by WhatsApp sama suka ketemu. Pasti beda deh suasananya. Saya jamin deh. Makanya saya nanya itu. Kenapa? Karena saya sih kalau udah pergi sebulan, 2 bulan, wah udah deh. Berantem mulu. Makanya saya nanya juga teman-teman. Nah oke. Ci Silvi Kohendro. Saya mau nanya juga. Saya banyak kenal leader. Sekarang banyak. Ada yang memang dia leader roadshow, ada yang enggak. Nah, Ci Silvi Kohendro kan ada anak 3. Betul ya? Betul. Anak 3. Jaringan kadang Ci Silvi di Lombok, di Bali, Kohendro di Bukit Tinggi, di Palembang, di Manado. Saya mau nanya, apa yang bikin Anda pilih? Walaupun gini, ada anak 3, ada rumah tangga, ada juga di Surabaya juga gede, ya dong. Tapi apa sih yang bikin Anda tetap roadshow? Nah, ini kan maksudnya gini, ini biar teman-teman juga penting tahu juga, apa sih roadshow? Apa yang kita lakukan di roadshow? Karena Ci Silvi Kohendro adalah masuk dan menjadi leader tercepat di periode kedua ini, termasuk yang tercepat. Nah, mungkin salah satunya roadshow juga. Pasti multifaktoralnya banyak. Tapi apa yang bikin Ci Silvi dan Kohendro yang punya anak 3, ibu rumah tangga juga, tapi pilih jadi leader roadshow karena beban berat. Roadshow kan berat. Apa yang Anda lihat dari roadshow itu apa sih? Halo? Waduh, putus. Nggak tahu kenapa internet juga di Jakarta kan kita lagi banjir ya teman-teman ya. Jadi mungkin koneksi semua nggak bagus. Tapi suara saya jelas nggak? Halo? Jelas ya? Jelas. Which is nggak ada masalah. Kita tunggu dulu yang bersangkutan hadir. Nah, udah hadir nih. Halo? Ci Silvi Kohendro. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya Zoom digital kadang ada koneksi problem. Cuma hari ini kita bisa belajar banyak dari sosok mereka berdua sambil nunggu dia online ya. Ci Silvi Kohendro kalau dengar suara saya ngomong nggak apa-apa ya. Jadi mereka adalah sosok yang sekarang hitungan hari juga jadi daimyo. Jadi termasuk leader tercepat yang baru join di periode kedua. Dia join 1 tahun teman-teman, bonus per bulannya mereka nggak akan mau bilang. Cuma ini saya aja yang bilang. Sekitar 400 jutaan per bulan. Ci Silvi Kohendro udah lock belum ya? Halo? Bersuara dulu biar videonya muncul. Ci Silvi. Oh ini nih. Masih nggak ada. Masih nggak ada. Nggak apa-apa ya. Sambil nunggu. Jadi dia dipilih, saya milih, bukan maksudnya dia dipilih buat sharing hari ini. Iya, jadi saya dulu deh. Daripada nunggu ya. Jadi Ci Silvi Kohendro ini dia dulu adalah leader yang cukup aktif di kapal sebelumnya. Yang saya dengar dia dapat 4-5 mobil. Akhirnya dia ikuti bisnis ini, mereka kerjanya gila banget teman-teman. Karena saya bukan dampingi, enggak ya. Tetap Ko Yohanes, Ko Budi dampingi. Cuma kadang kalau saya roadshow di kota dia, kayak Palembang, Jogja, Manado, Makassar, Kendari, Palu, Solo, Surabaya, Malang, Palembang. Itu jaringan mereka sangat mereka bangunnya sangat dengan kekeluargaan. Ini Ci Silvi jadi saya yang sharing deh home talk-nya. Halo Ci Silvi Kohendro. Belum ya? Nggak apa-apa kalau belum.
Jadi waktu saya hadiri kota-kota yang mereka bangun dengan suasana kekeluargaan, saya langsung ngomong sih sama Pak Ernest, founder kita ya. Saya bilang, Pak, ini leader bagus nih, karena dia bina jaringannya benar-benar kayak family. Benar-benar kayak family. Itu ada Pak Sigit, mantan penjual Batagor ya, yang benar-benar si Pak Hendro benar-benar semangatin sampai saya nggak bilang kita nggak pernah naik-naikin orang di luar itu sih. At least Pak Sigit menurut saya sekarang udah luar biasa. Nah itu, dan Pak Hendro, Ci Silvi ini orangnya kayak gitu teman-teman. Makanya saya mau ajak dia ke sini buat sharing, karena mereka itu punya nuansa kekeluargaan itu loh. Kan ada leader yang kayak gini, kalau Ko Budi nuansa strategi ya. Dia orangnya penuh strategi dan humble. Kalau Dr. Yudi punya style sendiri kan, Dr. Luigi juga. Nah, Ci Silvi Kohendro ini warna yang berbeda nih di jaringan. Jadi kalau ngomong sangat, tadi betul tuh, tadi ada chat, wah ngomongnya Jawa banget. Bener tuh, kalau ngomong halus, sopan banget. Pak Niko kalau mau seperti Ci Silvi harus modal kuat. Ya, seperti gimana bisa ngejar seperti mereka. Gimana jelas. Ini Ci Silvi Kohendro-nya bener-bener nggak tampil apa gimana? Saya cek dulu nih teman-teman nih. Nah ini ada nih. Halo? Pasti mereka juga lagi panik. Ini kita nggak usah kejar. Ya kan? Biasa teman-teman juga. Kalau lagi ngobrol gini, tiba-tiba Anda putus kan pasti panik kan? Nah dia kan lagi panik juga. Jadi kita biarin dulu. Ya kan? Waktu kita masih panjang kok. Sampai jam 5. Nah, teman-teman, gimana mau nyusul? Ditelepon aja Pak Niko. Mereka pasti lagi usahain, Bu. Jangan nanti saya bikin tambah panik. Nah, sama kayak gini ya nggak? Kita, dia pasti panik juga. Jangan nanti saya tambah telepon. Bu, kapan ya? Nanti dia jadi tambah panik. Kasihan. Nah, itulah kadang kalau Anda peka, upline, downline, jadi nanti Anda lebih tahu tuh segituan. Nah, Ci Silvi sama Kohendro ini, saya balik lagi ya ke kisah mereka ya. Jadi suatu hari saya pergi sama mereka, bener-bener dia nggak jelasin banyak tentang produk, marketing, plan, strategi gitu loh. Mereka lebih pendekatannya bener-bener kayak keluarga sih. Jadi orang downline-nya itu, saya yakin, mungkin di sini ada ya, downline-nya Ci Silvi pasti sangat sayang mereka deh. Karena mereka benar-benar mereka nggak pernah tempatin mereka sebagai leader. Itu sih yang pendapat saya ya. Ini mumpung kan nggak ada Ci Silvi sama Kohendro-nya juga. Jadi saya mau bahas tentang mereka kan, ini juga topiknya mereka. Bahwa mereka tuh menurut saya, mereka nggak pernah posisikan diri mereka sebagai upline atau leader. Karena saya sebagian besar ada di grup dia. Sebagian besar pula teman-teman, grup dia adalah orang-orang yang golongan yang nggak mampu, sangat nggak mampu ke nggak mampu. Jadi bukan dari menengah ke bawah, bukan. Ini benar-benar dari menengah bawah banget ke bawah gitu loh. Itu golongan dia. Isinya gitu semua. Dan dia sama sekali nggak membeda-bedakan. Saya kan ada di grup itu, teman-teman. Saya baca betul cara dia ngomong sama siapa aja sama. Nah, teman-teman, kalau tadi ada pertanyaannya, gimana cara mau ikutin dia? Pertama, kita harus samain dulu kerjanya, etos kerjanya ya. Karena mereka itu leader roadshow, teman-teman. Leader roadshow itu artinya, ya mereka tuh pergi ke kota-kota. Kayak Kohendro, Bukit Tinggi, Padang, Ci Silvi lagi di Bali, Lombok, dalam hitungan 2 hari udah 2 kota, 1 kota, teman-teman. Itu satu. Makanya tadi dia juga kasih message ke kita, bahwa Anda fokus juga Indonesia ini luas kok. Kalau 1 kota ini masih ada kota yang lain. Itu juga tadi dia kasih message itu ya ke kita ya teman-temannya. Jadi kenapa dia begitu cepat? Satu, karena dia bukan leader, dia nggak suruh-suruh orang. Jadi dia pendekatannya bukan leader, mungkin sebagai teman. Jadi orang nyaman. Kedua, di grup-grup dia itu banyak banget dia bikin tim leader, teman-teman. Ini ada komen-komen. Ini di chat-chat ada donen-donennya juga tuh. Bu Silvi sama Pak Hendro baik banget tuh. Bener Nian Kupik. Nah, saya nggak tahu deh artinya apa deh. Cisil dan Kohendro memang baik sekali, telaten, kekeluargaan nggak ninggalin. Pak Hendro dan Bu Silvi datanglah ke Palembang.
kita siapkan pempek. Maksudnya Anda bisa lihat leadernya dicintai sama downline-nya. So, kalau Anda mau jadi leader yang baik, yang katanya mau mirip ke CCV sama Ko Hendro, pertanyaan juga simpel. Apakah downline Anda mencintai Anda? Cinta nggak? Anda bisa mungkin jadi leader yang hebat, ngomongnya keren, closing-nya tinggi, tapi downline-nya nggak cintai Anda. Maksudnya downline bahkan nggak suka Anda. Itu masalah loh. Jadi teman-teman, di bisnis ini semua nggak ada template-nya. Maksudnya nggak ada tuh cara sukses A, B, C, D. Nggak ada. Saya banyak, ini saya rambut udah gondrong banget, nggak berani potong rambut, maaf ya teman-teman ya. Jadi berantakan. Cuma saya mau kasih tahu gini. Di bisnis ini nggak ada satupun formula untuk sukses. Nggak ada. Mau motivator kek, mau Tung Desem kek, mau siapa kek, mau John apa kek, nggak ada rahasia cara sukses gampang, nggak ada teman-teman. Untuk kalian bisa sukses, kalian harus hadapi. Nah, hadapi kesusahan. Itu video saya tuh ada tuh. Jadi saya baca 100 orang terkaya di Indo, di dunia. Semuanya orang yang lewati kesulitan. Makanya teman-teman kalau di bisnis AFC ini Anda gagal, lalu Anda coba bisnis tempat lain, sama aja hasilnya Anda pasti gagal. Karena rumusnya sukses semuanya sama. Lewati jatuh bangun, lewati segala kesusahan, pacak-klik, apapun itu Anda bertahan, baru Anda namanya sukses. Kalau Anda di sini nggak sukses, terus Anda coba di tempat lain, saya yang jamin sama. Karena rumus sukses itu sama ternyata. Lewati kesusahan, kesulitan, jatuh 1000 kali, bangun 1000 kali. Ternyata begitu doang rumusnya. Makanya saya bilang ke teman-teman, ketika Anda selalu mau mulai menyerah, ingat nih kata saya, Anda sudah terlalu dekat dengan kesuksesan itu. Anda udah buang terlalu banyak dari kesuksesan itu. Anda udah buang waktu, buang ditolak, buang hati, tenaga, pikiran, buang duit. Udah terlalu semua, Anda udah buang semuanya. Anda nggak bisa nyerah. Pak Niko, kayaknya Pak Hendro keluar masuk Zoom nih, belum berhasil untuk bicara. Iya benar. Mau diapain kan teman-teman? Kayak gini kan teknis. Kalau yang teknis, kita nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa. Kita semua harus prepare the worst. Ya, benar ya. Kadang kita lagi rencanain semuanya dan nggak berjalan sesuai rencana, ya mau digimanain, Pak. Itu udah takdirnya kok. Itu udah takdir. Biasa aja, saya juga nggak mau telepon, kasih tekanan, gimana sih? Biasa aja. Tadi kayak dia video call lagi gelap. Semua langsung, gelap, nyalain lampunya. Saya biasa aja, ya udah emang gelap, mau gimana, Bu? Nanti kalau dia, nyarap terang lagi. Memang gitu, kadang nggak bisa kita selalu, nah, biasanya kita yang selalu expect orang harus A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Kenyataannya, kita ke orang pun nggak A, B, C, D, A, B, C, D gitu. Jadi kita mau ekspektasinya. Gelap, terang. Suaranya nggak jelas. Ini. Begitu kita, giliran kita, suaranya nggak jelas juga. Ya gitulah. Di jaringan kayak gitu. Kita harus belajar tuh teman-teman. Nah, makanya saya bilang, ingat teman-teman ya, ketika Anda mau mulai menyerah, Anda sudah buang terlalu banyak di bisnis ini. Waktu, tenaga, duit, sakit hati, tangisan, ditolak. Anda udah nggak bisa lagi nyerah sekarang. Karena Anda udah terlalu korbanin semuanya. Jadi ketika Anda keluar dari ini, semuanya jadi angus, percuma. Buang waktu semuanya. Makanya saya selalu bilang ke leader-leader dan teman-teman, Anda nggak bisa nyerah karena Anda capek. Anda nggak bisa nyerah karena Anda sakit. Nggak bisa, karena kita udah buang semuanya. Udah terlalu dekat sama sukses. Itu ibarat kalau Anda pernah lihat gambar orang nyangkul berlian. Tinggal 2 cangkul lagi itu loh. Jadi Anda jangan nyerah. Itu C. Silvia sama Ko Hendro, sayang belum masuk ya. Nggak apa-apa, kita tungguin aja. Saya kemarin, nih saya kasih lihat di handphone saya ya. Saya kasih lihat. Dia masih prospek loh teman-teman. Benar-benar masih prospek. Dia tiap hari, saya sama dia cukup adalah chat setiap hari ya. Tuh. Ini dia lagi cerita, dia lagi prospek tuh. Social distancing. Dia masih prospek loh. Dia masih prospek. Nah, ini jaringannya juga. Dia cerita nih, masih prospek.
Ini masih prospek. Kenapa? Soalnya gini, target kita kan Dubai, teman-teman. Ini Dubai. Di depan Dubai. Terus ada corona, masalah COVID ini semua. Ada yang bilang, tunggu corona baru gue kejar. Satu. Ada yang tetap kejar, walaupun corona. Ada. Ada yang ketiga, total berhenti aktivitas di rumah aja kayak ayam, nunggu. Nggak tahu nunggu apa. Nah, itu yang saya lihat di Ci Silvi. Wanita, ibu rumah tangga, punya anak 3. Dia selalu, sorry ya signalnya kurang bagus. That's okay. Nah, ini udah on nih. Udah on ya ini ya? Halo? Sorry teman-teman. Sorry. Nggak apa-apa. Sinyal kita kurang bagus. Nggak apa-apa. Kan nggak bisa diatur sinyal, Ci. Iya. Tadi sampai mana ya kita sharingnya? Sampai roadshow kayaknya ya. Ya. Kenapa Ci Silvi dan apa yang Ci Silvi Kohendro lihat di roadshow itu sih? Apakah dulu juga pernah lakukan? Apa enggak? Apa udah lakukan? Apa sih di kalian tuh di balik kalian itu mikir roadshow itu apa sih sampai kalian milih jadi leader roadshow? Bagi saya, bukan Anda pilih sih, tapi bagi saya Anda adalah leader roadshow yang keliling-keliling, militansi. Apa sih yang di balik itu yang Ci Silvi Kohendro bisa ceritain ke kita pentingnya? Iya. Kalau kita roadshow itu kita akan menemukan testimoni ya Pak. Testimoni yang kita dapatkan di AFC itu sangat berharga bagi kita. Jadi di sini di AFC ini kita berbeda. Jadi kita merasa kita harus berbagi. Kita di sini bersosialisasi dengan banyak tim-tim yang ada di daerah. Itu banyak sekali istilahnya yang harus kita jadi. Kayaknya putus deh. Halo? Kok halo? Ci Silvi Kohendro. Putus. Apa? Nggak ada masalah sama sekali sih saya. Kalian juga mestinya kita semua nggak ada masalah ya. Karena hal kayak gini sama-sama nggak ada yang inginkan. Ci Silvi nggak inginkan. Ya teman-teman nggak inginkan. Ini semua nggak ada yang inginkan kok. Teknis terjadi betul. Kita mau apa lagi teman-teman? Nggak boleh selalu sikapi semuanya terlalu wah, saya siapa? Nggak ada sih, saya nggak gitu sih ke teman-teman. Saya yakin Ci Silvi Kohendro juga, aduh sayang nih gitu loh, ya nggak sih? Nah, Anda juga penting punya positive thinking teman-teman. Mana nih? Sorry ya, nggak apa-apa. Mulai lagi. Nothing wrong. Halo. Halo, ya Pak Niko. Yes. Jadi kita roadshow, kita bagi tugas nih. Jadi Pak Hendro biasa yang awal dia turun, setelah itu saya yang merapikan. Oh, dia yang bongkar jalan dulu ya? Iya, istilahnya babat alas dulu. Ci Silvi yang rapi-rapiin jalannya. Iya, karena saya lebih banyak ke sistem. Kalau Pak Hendro kan lebih banyak ke lapangan ya. Oh, itu job desk-nya. Jadi teman-teman udah tahu nih job desk-nya nih. Satu yang lapangan, satu yang di sistem. Nah, apa yang kalian anggap penting roadshow? Kenapa harus roadshow? Sepenting itu kan maksudnya ada anak 3. Saya aja punya anak 1 ya teman-teman ya. Roadshow. Bisa jadi perang dunia ketiga loh. Tapi itu kan komitmen ya. Itu komitmen saya bahwa bukannya saya mengorbankan keluarga. Enggak, beda pandangan lah. Maksudnya kadang kalau kita punya tujuan, impian, dan kita berkomitmen kejar, kita memang harus siap sama resiko-resiko itu. Itu saya. Nah, apa yang Ci Silvi Kohendro lihat di roadshow, maksudnya kan nggak gampang loh. Nggak semua mau doing roadshow. Gue punya anak nih, nggak men, maksudnya di rumah. Ngapain roadshow gitu loh. Kenapa nggak sih itu aja, kenapa nggak downline-nya aja yang roadshow kan gitu. Apa yang di mata Ci Silvi Kohendro tuh, kayaknya harus roadshow loh. Apa gimana? Kalau saya biasanya
ada pasar yang kuat, Hmm. ada challenge di daerah itu, aku biasanya bilang gini, kalau Anda bisa punya member aktif jumlahnya begini, saya akan turun. Itu oke. Kalau ya itu akhirnya dijawab sama, meskipun saya tidak begitu mengenal, karena yang mengenal kan leader saya yang ngasih referensi. Begitu dia oke, dalam 2 bulan dia bisa nunjukin membernya. Kayak kemarin yang baru saya pulang dari Padang, itu Padang sama Bukit Tinggi. Saya cuma kasih challenge 30, dalam 2 bulan dia bisa 40. Wah, saya kan harus pegang mulut saya meskipun corona itu awal Maret. Jadi saya tetap berangkat ke Padang, Bukit Tinggi, Medan. Harusnya Pekanbaru juga, tapi sudah enggak keburu karena kan harus turun ke Jakarta, kita urus visa itu. Jadi saya berangkat ke sana, itu saya perlu pendekatan Pak Niko. Karena di daerah itu kita perlu ketemu dengan orang-orang yang kuat-kuat, hebat-hebat di daerah itu, pendekatan itu perlu gitu. Betul, Sama betul. dengan di Surabaya saya ketemu pendekatan. Saya perlu pendekatan kalau saya begitu. Kalau saya daripada ketemu banyak orang, mending ketemu individu tapi pendekatan gitu. Dari situ mereka akan sama, dia akan juga duplikasi ke lain-lainnya juga. Menurut saya begitu. Dan itu saya juga nggak nyangka loh, nggak nyangka, saya juga terheran-heran. Saya di sini berjodoh aja nggak sampai 100. Tapi dengan cara duplikasi, cara sendiri, saya kan masih belajar. Member saya bisa segitu banyak kan, orang bilang ya memang LOP penting lah, LOP penting untuk melihat wajahnya perusahaan. Tapi kalau pendekatan table talk di kota, di daerah, dimanapun, itu kayaknya juga lebih penting juga. Sama lah, saya bilang itu sama, porsinya mesti seimbang gitu. So, jadi saya komitmen ketemu komitmen ya. Jadi kalau Hendro maksudnya contoh kalau Anda bisa 30 ini, dia berkomitmen kan. Dan ketika dia udah lakukan itu, kita berkomitmen juga datang. ya. Betul ya, betul ya. Ya. Dan kalau kita ketemu itu orang lebih respect. Jadi istilahnya kita ada chemistry, kita saling sinergi kan. Jadi istilahnya ketemu. Ya, setuju. Nah, seperti itu. Maksudnya, dia dari Surabaya aja nyamperin sampai Padang, ngerti ya? Dia jadi merasa lebih menghargai bahwa emang ya langkah awal leader yang menunjukkan komitmen lah, betul nggak sih? Maksudnya kita kan mau janji bantu support kalau kita aja datang ke kotanya aja nggak mau, betul ya? Ya. Make sense. Kita kan bawa perusahaan besar, kita kan tunjukkan bahwa ini layak, istilahnya peluang yang sangat bagus, peluang bisnis yang sangat bagus gitu loh, dan layak untuk diperjuangkan. Kalau bisnis besar berarti otomatis kita juga serius, nggak setengah-setengah, kita turun pun juga serius seperti itu. Saya pernah sih ngomong gitu bahwa kalau Anda cari uang jajan di sini, maka Anda akan dapat uang jajan. Kalau Anda dapat cari benar-benar bisnis miliaran, maka Anda akan dapat bisnis miliaran. Benar. Nah, kalau Hendro Cisilvi, Anda punya kurang lebih sekarang 11.000. Kan 10.600. Udahlah, anggap aja dikit lagi. Hari ini sampai malam juga pasti udah, besok udah terkabul. Pertanyaannya adalah, di 11 jaringan ada 11.000. Pasti ada yang rontok dong. Kan nggak semua works, betul ya? Ada yang bertahan, ada yang lagi semangat-semangatnya, on fire, ada juga yang rontok. Nah, sekarang di skala yang rontok, udahlah kita nggak usah ngomongin. Kenapa rontok? Kan faktornya banyak. Tapi yang bertahan sekarang, yang belum pernah ngerasain on fire. Jadi maksudnya gini loh, yang pas-pasan aja sih, dia nggak pernah kayaknya bener-bener hebat, membakar gitu loh. Menurut Cisilvi sama Ko Hendro, apa sih yang bikin, bukan downline Cici Ko Hendro aja deh, apa sih yang bikin orang nyaman aja gitu? Contoh dia dapat 10 juta. Ada loh orang nyaman loh. Dia dapat 10 juta sebulan, bagi dia udah cukup. Udah dia kerja gini aja. Atau dia nggak mau pengembangan atau gimana. Menurut Cisilvi sama Ko Hendro, di kacamata kalian, apa yang bikin orang-orang ini yang bukan on fire, bukan tumbang juga, tapi dia flat aja? Ya. Kalau itu yang juga saya pernah sharing sama Bu Silvi, ya, kalau kerja di sini kuncinya 3 bulan pertama. Di 3 bulan pertama itu kita harus, saya bilang sama teman-teman, 3 bulan pertama itu sebenarnya penentuan kita untuk arah ke depannya. Kalau kita di 3 bulan pertama ini cuma begini-begini aja,
pasti suatu hari kita down juga gitu, apalagi kena pesaing bermunculan, kena cutting price lah, kena apa, jadi kita gampang down. Tapi kalau 3 bulan pertama itu kita harus spread out itu menyebar secepatnya gitu. Jadi kalau 3 bulan itu kita menebar, misalnya saya cuma sama mitra-mitra baru nebar jala, ya hampir mirip dengan Pak Budi. Nggak bisa batasi, kita dapat ikan kecil, ikan biasa, atau pemain, penggerak market, pemain. Saya pun ditolak sama saudara, saya pun ditolak sama teman baik. Tapi Tuhan luar biasa, kasih saya jodoh, orang-orang tidak kenal. Level 3, level 4, yang jalan malah level-level bawah malah. Ya, yang level-level yang awalnya jalan-jalan itu kadang nggak jalan, yang jalan malah yang paling bawah. Jadi di sini menariknya di bisnis network, seninya di situ gitu. Kalau di bisnis konven, saya bayangin aja, konven setahun yang lalu saya buka usaha, ngeluarin modal besar, ya kan? Mungkin setahun ini saya sudah bagus. Lagi apa aduh, saya bisa mikir. Saya pun dikasih tanda pada saat saya pamit sama perusahaan, join sama teman bulan 4 bersamaan waktu saya gabung di sini, saya pamit sama perusahaan, join sama perusahaan saya. Itu saya dikasih tanda, dan saya yakin tanda itu saya harus tegas keluar dari perusahaan untuk lebih komit di AFC. Saya ditabrak, mobil saya di setopan lampu lalu lintas itu ditabrak sama sepeda motor, bukan menyamping loh. Dia nabrak mobil saya dalam keadaan berhenti, kepalanya masuk sampai di dalamnya mobil. Aneh gitu loh. Saya dalam keadaan lagi susah, terpuruk, dikasih pertanda itu. Saya cuma lagi mikir, oh Tuhan kasih tanda ini, saya harus benar-benar yakin pamit sama perusahaan itu, nggak bingung-bingung gitu loh. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, keluar uang 10 juta. Padahal saya butuh uang gitu. Waduh. Tapi saya tambah yakin, oh AFC sebentar lagi saya dapat batu lompatan luar biasa. Ya saya dari negatif, saya berusaha berpikir lebih positif. Oh ini pertanda ini. Gitu. Dan saya tambah yakin, benar-benar karena saya dapat berkat di sini luar biasa, saya tambah termotivasi untuk men-share ke teman-teman yang lain dimanapun. Kalau memang ngasih waktu kesempatan untuk mendengarkan, ya saya akan share. Kalau ada orang yang awal-awal kita tabur, dia menjauh atau dia menolak halus, ya nggak apa-apa, skip next dulu aja. Ya. Ini ada pertanyaan nih kok dari teman-teman di sini yang nonton. Kan kebanyakan member yang banyak kan menengah bawah. Bagaimana cara approach mereka sih sebenarnya? Sebenarnya sih di AFC ini kita tanpa modal pun sebenarnya bisa ya. Jadi bagaimana kita punya istilahnya tahu bagaimana caranya menjalankan bisnis di AFC ini. Apabila kita nggak ada modal, kita bisa jual dulu ya. Jual dulu, setelah itu apabila itu sudah laku, kita bisa jadikan member. Beda dengan bisnis konvensional yang kita harus punya modal besar untuk akhirnya jalankan bisnisnya, dan itu butuh waktu. Sedangkan kalau di AFC kita hanya butuh waktu 3 bulan aja, kita fokus, kita jalan, kita tahu caranya, duplikasi yang benar pasti jadi. Jadi Toreda itu kita berdua target 3 bulan harusnya udah pada capai sih. Ada yang malah sebelum 3 bulan udah capai Toreda itu. Nah, itu teman-teman udah dijawab ya, bahwa bisnis kita aslinya juga bisa banget tanpa modal. Benar-benar bisa kok teman-teman. Ada kemauan. Nah, CCV Koendro, kurang lebih kalau Jakarta ini adalah 2 bulan udah karantina. Di Jakarta. Tentunya pasti di kota-kota lain suka atau apa, walaupun masif atau enggak, tapi pasti ngerasain efek dari corona ini. Betul ya? Terlepas di semua jaringan di Indonesia, bukan AFC aja semuanya. Nah, di CCV dan Koendro, saya mau nanya dong, apa yang Anda lakukan selama masa PSBB inilah, karantina atau social distancing ini? Apa yang sih yang kalian bikin? Apakah masih prospek apa enggak? Atau nggak tahu, apa nonton TV aja di rumah karena udah 11.000 orang. Boleh nggak sih share? Apa ya? Biar maksudnya gini, ada juga teman di sini yang
yang benar-benar di rumah aja nonton TV, chat-chat, ada yang cuma asik-asik aja. Maksudnya biar mereka juga ada info kan. Maksudnya ada pengetahuan juga, oh ada orang nggak kayak gitu loh gitu. Apa sih yang kalian lakukan? Justru ini kesempatan baik dalam keadaan PSBB ini, orang-orang yang tadinya susah ditemuin, itu kesempatan kita untuk dia mendengarkan kita. Lewat WA, kita biasanya perkenalan produk informasi ya lewat WA dulu. Tidak bisa kita telepon atau kita datangi rumah kan, Ya, tidak. ya, ya. Tidak kayak gitu, kita WA dulu, kita share kalau perusahaan ini keunggulannya apa, bisa ngasih APD. Ya kan saya juga kebayang dari perusahaan ini kan, ya dia selebriti aja bisa terlibat di sini sampai hal yang positif dulu, bikin rasa penasaran. Jadi kalau mitra-mitra yang baru mendengarkan kan penasaran. Nah itu yang saya cari, penasaran, terus dia baru kepingin tahu lebih lanjut, saya share kenapa dokter-dokter kok banyak bergabung, testimoni penjelasan para dokter, itu yang saya sharing. Sampai saya giring mereka opini, di mana suatu titik mereka akan mendengarkan lebih jauh, baru kita calling untuk kopi darat satu persatu, ketemu di kantor atau kunjungan ke rumah. Masih? Koendro masih lakukan itu? Bisa. Di kota kan, kita kan di Surabaya masih, meskipun orang PSBB, tapi banyak orang, ramai sekali kok. Di Surabaya masih nekat-nekat juga kok. Jadi kita nggak bisa berdiam diri Pak Niko di sini gitu. Bonek ya, mau nggak mau jadi bonek. Ya, saya rasa di kota-kota lain juga sama gitu. Kita hati-hati juga, hati-hati, social distancing, pakai masker, nggak di tempat kerumunan. Jaga jarak. Itu tetap itu. Karena kantor Surabaya itu kan selalu buka. Meskipun Surabaya PSBB sampai tanggal 11 Mei, kita masih bisa lakukan table talk di kantor. Atau misalkan ada mitra yang mau ketemu, kan kita bisa ketemu sebentar aja. Orang itu kalau ditemuin itu lebih senang loh daripada cuma by WA atau di handphone, di japri. Kadang mereka senang kalau bisa dijelaskan langsung, oh ini loh ada peluangnya, itu kita jelaskan secara detailnya face to face seperti itu. Nah, sedangkan kalau memang bisa curi-curi waktu ya kita berangkat subuh terus langsung balik. Cuman kondisikan sampai tanggal 11 ini kita nggak bisa. Jadi sampai tanggal 11 ini kita nggak bisa keluar kan Pak. Jadi kita lakukannya ya di dalam kota. Di kantor saja seperti itu. Tapi kalau andai kata bisa nih, Ci Silvi udah kabur sama Koendro. Kabur. Yang lalu kita sempat ke daerah Jatim ya, karena kita udah biasa di lapangan ya, jadi kita lebih seneng roadshow sih daripada berdiam di tempat sih kayak gitu. Ya. Tuh teman-teman, kita bukan ngajarin apa, kita mau ambil pelajaran bahwa kayak Hendro sama Ci Silvi, maksudnya gini, mereka punya impian yang lebih kuat, makanya mereka kejar lebih kuat. Cuma itu kok. Bukan artinya besok semua keluar dari rumah semua ya, dengar ini langsung pada keluar semua. Bukan itu. Anda bisa kejar impian Anda sesuai dengan track Anda. Oke, Ci Silvi, Koendro, saya mau nanya lagi. Apa kebahagiaan Ci Silvi, Koendro tentang AFC ini? Maksudnya gini loh. Apa yang bikin beda sih dari semuanya? Karena Anda masuk jadi dari semi komitmen sampai benar-benar real komitmen, pasti ada yang Ci Silvi, Koendro lihat beda dong dibanding yang lain dong. Benar gak sih? Apa sih di mata kalian? Ci Silvi boleh cerita, Koendro juga, maksudnya biar sendiri-sendiri, siapa tahu punya pandangan berbeda-beda. Apa sih yang bikin kita ini beda? Mungkin nggak tahu apanya, kan tiap orang beda-beda bisa kenanya ya. Kan orang bisa kenanya, mungkin saya nggak pernah ngerasain marketing plan atau produk yang seperti ini, atau tim-tim yang sembuh, atau tim-tim yang make money, saya nggak tahu apa. Boleh nggak sih sharing ke kita apa sih yang kebahagiaan itu yang selama 1 tahun ini aja? Kenapa? Karena kalau 1 tahun ini Ci Silvi, Koendro bisa punya pengalaman bahagia yang benar-benar banyak, apalagi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dong. Kan pertanyaannya gitu ya. Pasti lebih luas kan, lebih banyak lagi dong. Nah itu apa sih yang Ci Silvi, Koendro udah pernah dapetin di kebahagiaan di AFC ini, apa sih selama 1 tahun ini? Kalau di sini kita bisa lihat setahun aja dari AFC. Awal mula saya nggak banyak tahu juga, jalan aja pokoknya, nggak terlalu banyak mikir, ya kan, sambil pelajaran nanti kita sambil belajar, itu tipe saya.
tipe ceroboh. Jadi sambil belajar, sambil di perjalanan itu saya lihat tambah lama tambah luar biasa ini bisnis bisa nolong orang, ya kan? Dari situ orang bisa yang tadinya bertahun-tahun masuk keluar rumah sakit ninggalin utang untuk kesehatan bisa cepat sehat kaget-kaget lewat cuma minum berapa saset. Itu kan banyak testimoni di teman-teman dari ujung Sumatera sampai ujung Indonesia Timur tuh ceritanya sama-sama semua di testimoni itu. Jadi kan itu luar biasa bagi bisnis ini kan. Waduh, dokter juga gabung, tenaga medis gabung, bidan senior, suster, kepala rumah sakit. Itu yang orang-orang yang bukan orang awam aja bisa terima bisnis ini gitu loh, apalagi orang awam gitu. Jadi masih banyak belum kita kerjakan di sini. Dari situ kita bisa berangkat ke luar negeri juga sama-sama dengan teman-teman yang lain. Saya bisa berangkatin orang tua juga. Kita juga sudah dapat income dari AFC, ya kan? Dari situ ada lagi kepuasan, teman-teman yang lain juga bisa menghasilkan. Ya itu ya dari setahun ini yang kita rasakan, ya kan. Masih ke depan lagi masih pasti lebih kepingin lihat lah, nanti kita lihat sama-sama di tahun kedua, tahun ketiga itu. Ya. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, tadi kita ngobrol banyak soal roadshow ya teman-teman ya. Saya mau flashback dikit biar teman-teman bisa ambil sari-sarinya juga bahwa satu, Ko Hendro yang bilang sama Ci Silvi bahwa PSBB ini adalah sebuah kesempatan. Karena mungkin kenalan kita atau kerabat kita yang sibuk, yang nggak pernah ada waktu itu jadi mulai ada waktu. Satu. Nomor kedua adalah ya karena dia nggak terlalu sibuk atau apa, kita lebih bisa approach secara personal, which is kita juga karena kita sendiri lebih banyak waktu juga. Biasanya ya, karena biasa kayak saya nih udah di mana, Ko Hendro lagi di mana, Ci Silvi di mana, sekarang kita semua di rumah, which is waktunya lebih banyak. Terus teman-teman bisa lihat juga yang tadi Anda harus tahu ini, yang tidak diceritakan adalah bagaimana Ko Hendro dan Ci Silvi selalu memposisikan mereka bukan sebagai leader tapi sebagai teman. Karena saya lihat mereka sama ininya sangat akrab, teman-teman. Di sini tadi downline-nya lihat deh. Soalnya tadi waktu Ci Silvi Ko Hendro offline, kan banyak tuh chat-chat gitu loh. Saya bacain chat-chatnya, saya kasih tahu ke mereka begini. Saya bilang gini, bahwa Ci Silvi sama Ko Hendro dari chat-chat downline-nya semuanya kelihatan bahwa mereka mencintai dan menyayangi Ci Silvi dan Ko Hendro. Nah, itu yang tadi saya bilang ke mereka, Anda juga sebagai leader, mau Anda hebat kek, mau Anda tukang Bushido ada 10 Bushido kek dalam 1 tahun. Tapi kalau downline Anda nggak cintai Anda, itu jadi masalah besar loh. Itu sangat bermasalah menurut saya. Jadi bagaimana untuk menjadi leader yang dicintai? Nah, pasti Anda harus mencintai downline Anda juga, karena cinta itu kan 2 arah. Wih, keren ya. Topik hari ini keren banget ya, karena ada couple-nya kan. Jadi enggak, karena saya lihat chat dari tadi selalu isinya ini upline-ku, ini yang di home talk beberapa lain belum ada yang ngomong begitu sih. Itu paling upline-ku keren gitu loh. Belum ada yang benar-benar kayak menyayangi banget. Nah, sharing ini tujuannya malah untuk kasih tahu ke tim-tim leader yang nonton hari ini. Downline Anda atau leader-leader Anda, mencintailah downline Anda biar dia juga cintai Anda. Mungkin Anda bisa juga menjadi Ci Silvi Ko Hendro atau lebih hebat lagi. Semua di AFC bisa terjadi. Nah, Ci Silvi Ko Hendro, saya mau nanya lagi. Ini yang ringan-ringan aja sih. Nggak. Impian Ci Silvi Ko Hendro apa sih? Dan apa yang bikin kan impian-impiannya apa? Terus apa udah ada yang achieve nggak sih beberapa? Masih ada impian nggak sih? Kayak orang income-nya 400 juta sebulan tuh masih ada impian nggak sih? Saya pengen tanya juga tuh. Masih nggak? Kalau saya sih, impian saya pengennya AFC ini long term. Amin. Ya, amin. Kemudian kita semua mitra-mitra kita semua berhasil. Jadi achieve. Kita selalu ingatkan mereka 25 September udah deket. Gimana mereka istilahnya kejar impian mereka sampai finish.
Itu adalah suatu kebanggaan. Kita selalu ingetin mereka bahwa perjuangan mereka itu dihargai di panggung kemenangan tersebut. Nah, bagaimana membantu mereka achieve dulu dari rank tahunan maupun achieve ke Dubai. Nah, dari situ kita bantu mereka istilahnya bangunkan kembali bahwa impian itu harus kita selesaikan seperti itu. Itu sih kalau saya pinginnya dalam jangka pendek ini di tahun ini sih itu. Jadi saya bisa bawa mitra saya banyak-banyak ke Dubai, kemudian banyak yang naik ke panggung kemenangan di Dubai. Jadi kesuksesan itu bukan kesuksesan milik kita, milik saya, tapi milik kita bersama gitu sih. Hendro ada nambahin? Kalau bisa, saya ingin bermimpi ya di member-member saya banyak ribuan yang mencapai rank tahunan seperti Toreda, Ronin, Samurai. Saya tidak lihat tahun ini, tahun depan saya kepingin mereka bisa mencapai itu semua. Gitu. Keren banget. Karena teman-teman impian yang mereka jawab semuanya bukan impian pribadi, tapi semua impian benar-benar yang semestinya sebagai seorang di posisi itu bicara. Saya benar-benar sampai bingung tadi. Tapi benar-benar oke banget. Karena teman-teman Dubai itu benar. Pertama, kenapa penting Dubai? Kalau Anda nggak ke Dubai, Anda nggak bisa dapat annual rank. Itu udah ada di Founder Kit selalu. Makanya kita di AFC selalu bikin apa yang syarat wajib itu ringan. Kayak ke Dubai 8 diamond doang. Dapat tiket kedua dengan 3 diamond 100 pairing selama 7 bulanan ya waktu itu ya. Ya kurang lebih 6-7 bulan, which is gampang banget. Jadi 8 diamond plus 3 diamond, 11 diamond dapat 2 tiket udah. Sama 100 pair. Jadi itu yang wajib selalu mudah. Jadi kenapa penting? Jadi Anda dapat Samurai, nggak dapat Dubai, nggak bisa. Itu tertulis di Founder Kit tuh. Itu syaratnya memang. Justru di kami tenang aja. Yang dibikin wajib itu yang gampang. Selalu tuh. Beda kalau tempat lain, kalau wajib disusahin. Kan wajib. Kalau kita tuh justru digampangin. Satu. Kedua, di Dubai, kita berpesta betul, kata Ci Silvi tadi. Kenapa? Hasil kerja keras Anda itu tutupnya di situ, teman-teman. Itulah kayak orang pesta tahun baru. Apa sih yang dipestain? Ya bagi orang-orang yang berjuang, bagi orang-orang yang cuma males-malesan, ya dia pesta apa? Bagi dia nggak ada esensinya. Tapi bagi kami yang berjuang mati-matian, pesta tahun baru ya kita nikmatilah ganti tahun. Apa yang tahun ini yang kita udah lakukan. Sama, annual rank adalah tahunnya kita di AFC. Jadi kalau Anda pergi ke Dubai dengan ribuan orang, aktivitas sama-sama, Anda nggak akan bisa lupain momen itu. Jujur aja kita kemarin yang di cruise yang ngomel-ngomel juga masih seneng. Yang ngomel-ngomel yang di cruise yang yang ya nggak sih, jadi Hendro juga ada di cruise ya. Maksudnya kita juga kadang kangen juga, seru ya maksudnya. Memang seru banget begitu. Jadi itu di Dubai dapat annual rank, suatu kewajiban juga, dan saya udah bilang kita akan jadi bagian dari momentum itu. Jadi kalau kita di cruise udah ada, di Dubai ada juga, itu momentum loh buat kita loh. Itu kayak bisa milestone Anda bahwa kita tiap tahun progresnya. Ya dong, kayak Ci Silvi, ini progres kemarin Samurai, sekarang ada di Daimyo atau Bushido. Itu tiap tahun Anda bisa foto di panggung itu loh, jadiin milestone loh. Maksudnya ini achievement kita tiap tahun progres, bahwa kita setiap tahun lebih baik. Penting loh kita buat jadi seorang manusia tiap dinner, oh ternyata makin baik kok secara income, kesehatan, secara amal. Nah, Coach Silvi Hendro, saya mau nanya yang terakhir sih. Karena kita udah ongoing cukup lama. Saya mau nanya, dua pertanyaan. Saya mau nanya, satu adalah, kalau downline Coach Silvi sama Coach Hendro lagi nonton, ini khusus spesifik untuk downline Anda dulu ya. Okay. Lagi nonton nih semuanya di sini. Di Facebook, di sini, lagi pada nonton. Ada nggak sih kata-kata yang kalian ingin ucapkan yang mungkin belum sempat terucap? Karena jelas jaringan CCV Corner luas. Dari Palembang, Manado, Papua. Ini lagi nonton nih semua mumpung. Apa yang Anda mau kasih tahu ke mereka sih? Mungkin biar semangatin lagi, atau apapun itu.
Buat teman-teman. Hai buat teman-teman semua yang nonton, mungkin ada yang juga belum. Jadi kalau ada yang kurang dari diri saya sama Bu Silvi, ya saya minta maaf karena kalau Anda harus lihat diri Anda sendiri dengan AFC, karena AFC ini luar biasa. Ini saya selalu berpikir ini bisnis saya sendiri, bisnis besar saya. Saya tidak pernah lihat atas ini. Jadi kalau bisa di sini Anda punya momentum, jaga momentum, pelihara semangat tim Anda. Di sini kita semakin kompak. Ada support dari perusahaan, kita juga nanti setelah acara PSBB mungkin saya akan berkunjung kembali keliling-keliling gitu. Jadi kalau saat ini kita mungkin ada kekurangan komunikasi, kurang koordinasi, ya saya juga jujur mohon maaf gitu. Pasti ada kurang-kurang lah. Kalau kita selalu berlihat upline, lihat atas, kurang ini, kurang itu, pasti nanti negatif gitu. Jadi ya kita harus selalu positif. Kita selalu berpikir ini bisnis besar, bisnis kita di AFC, bisnis buat warga. Buat saya selalu kekuatan saya, ya saya lihat anak-anak saya. Di saat saya jatuh, saya mesti lihat anak-anak saya gitu. Saya selalu jadi kekuatan saya dari situ, baru kita bisa ketemu solusi. Ternyata solusi saya bersama di AFC. Setahun ini saya sudah mencapai yang tidak pernah saya bayangkan di AFC. Dan saya rasa ini juga akan menular ke teman-teman yang lain, ke para mitra yang menonton hari ini. Gitu. Jadi jangan pernah setengah-setengah lah di AFC. Kita tuntaskan perjalanan ini selama ada kesempatan bersama AFC. Gitu. Ya. Kalau pesan saya jangan putus asa dengan adanya pandemi corona ini, karena manajemen udah lakukan Zoom, kita bisa undang prospek kita bisa undang member-member kita untuk aktif ngikutin medsos, kemudian modul yang dikasih, yang dibuatkan untuk kita untuk belajar di masa pandemi ini, itu suatu hal yang paling enggak itu bisa mendorong kita untuk bangkit bahwa kita masih belum selesai, masih panjang. Apa yang menjadi impian kita harus kita wujudkan itu, jangan hanya terfokus pada pandemi dan cutting price. Selalu kan tiap member selalu kan bikinnya itu di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Nggak perlu itu, kita jaga aja kesehatan, kita konsum SOP Utsupushi, positive thinking, pakai masker, kalau table talk, jaga jarak, seperti itu masih bisa kita juga istilahnya kita harus ingat bahwa ya perjalanan kita masih panjang, fokus kepada impian kita, jangan gampang down, gampang baper, bahwa kita juga harus berterima kasih kepada upline. Kadang kan banyak sekali nih di lapangan baper dengan upline-nya seperti itu. Ups. Dan terjadi lagi. Ya teman-teman, apa-apa acaranya juga udah di ujung. Teman-teman, tadi satu lagi yang Anda harus ingat. Ko Hendro sama Cislivi tadi bilang bahwa ingat ya, 3 bulan pertama yang menentukan bagaimana Anda sukses di bisnis ini. Solusinya adalah bagi Anda yang sudah melewati 3 bulan. Bagi Anda yang udah lewati momentum Anda 3 bulan pertama Anda, saya mau bilang ke Anda, nggak ada masalah, tolong ulangi lagi. Hari ini juga jam 5, saya akan share modul pakai suara. Jadi Anda bisa dengerin modul itu. Saya akan share di grup, semuanya grup. Toreda, Ronin Samurai, Kazoku, saya akan kirim semua. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di grup itu tolong bless. Nah, saya akan share modul 3 bulan pertama. Anda jalanin bisnis ini ya. Saya akan share. Oke. Ko Hendro, Cislivi udah kayaknya nggak balik lagi. Acara juga saya mau tutup teman-teman. Kenapa kita di Jakarta lagi hujan badai? Saya nggak tahu di Surabaya juga gimana.
sinyal lagi buruk atau apa, kita harus maklumi. Tetap positive thinking, jangan kita push, gimana nih gini? Nggak boleh. Oke teman-teman, ingat 3 bulan pertama yang menentukan bagaimana Anda sukses di bisnis ini. 3 bulan pertama juga yang akan jadi cerita selamanya di dunia network marketing ini. So teman-teman, bagi Anda yang sudah melewati 3 bulan Anda dan belum ada di momentum Anda, ulangi lagi, balik ke ulang, bangun momentum ulang dari awal, dan saya akan permudah dengan modul yang kita buat. Hari ini saya akan share, bless, tolong dengerin semua. Oke teman-teman yang udah dengerin semua, saya mau bilang makasih juga untuk Ci Sylvie Kohendro. Saya nggak tahu Anda ada apa enggak, saya mau bilang terima kasih semuanya. Semuanya perfect hari ini, nggak ada yang kurang. Jangan nanti sinyal-sinyal, nggak ada, semuanya perfect. Kita semua dapat esensinya. Dari Ci Sylvie dan Kohendro kita bisa belajar bagaimana menjadi leader yang dicintai. So, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda dicintai? Kalau tidak, mulailah mencintai mereka, bukan menganggap mereka cuma sebagai apapun itu. Oke teman-teman, hari ini saya tutup acara Home Talk ini. Mohon maaf bila ada masalah teknis, masalah apapun itu semua terjadi dengan tanpa kita inginkan sama-sama. Oke teman-teman semua, see you di Dubai!